Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas rutinitas di pagi hari ini. Mudah-mudahan dilancarkan semua urusan, dimudahkan dalam mencari rezeki, dan eh, di tempat tujuan pekerjaan dengan keadaan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja ya. Di sini aku akan membacakan sebuah artikel tentang narkoba, ya. Narkoba ini diperingati pada tanggal 26 Juni, ya. Peringatan Hari Narkoba Internasional. Ini namanya HANI, ya. 26 Juni 2021. Pada lazimnya peringatan Hari Narkoba ini itu diperingati pada tanggal 26 Juni sebagai Hari Narkotika Sedunia yang diinisiasi oleh United Nations Office on Drug and Crime atau biasa disingkat dengan UNOC, ya, UNOC, UNODC pada tanggal 26 Juni 1988. Tapi sebelum itu aku akan ngucapin salam sehat tanpa narkoba. Gimana? Siap? Sehat tanpa narkoba. Harus siap ya. Karena generasi muda itu harus strong, harus semangat. Tidak ada narkoba, tidak ada minuman, dan tidak ada apapun yang merusak sel-sel otak kita untuk berpikir lebih jernih, lebih pandai, dan lebih menatap masa depan yang lebih cerah lagi. Siap? Siap ya? Ya, langsung aja ya. Di sini aku akan membacakan sebuah artikel tentang narkoba. Ini halusinasi muncul atas penyalahgunaan narkotika sebagai ganja. Bahaya narkoba bagi kesehatan ini menyebabkan muntah, mual, rasa takut berlebih, dan gangguan kecemasan. Jika pengguna terus menggunakannya dalam hal atau dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan gangguan mental, depresi, dan kecemasan terus-menerus. Gimana? Bahayanya sangat-sangat riskan, sangat membahayakan bagi generasi penerus bangsa. Siapapun itu, atau anak kecil, anak muda, orang dewasa, itu sangat bahaya untuk kelangsungan hidup di kemudian hari. Bahayanya ini ya, gejalanya muntah, mual, rasa takut berlebih. Rasa takut berlebih itu kalau misalnya melihat orang lain itu seperti takut. Dia cenderung menyendiri gitu loh. Dia cenderung menyendiri, mencenderung introvert gitu loh. Kayak dia itu kalau menemui seseorang itu takut. Nah, itu rasa gelisah, rasa cemas itu selalu muncul dan menghampiri ya. Jadi tidak ada keinginan untuk menemui orang di sekelilingnya. Jadi menjadi tertutup gitu orangnya ya. Bahkan di sini bahayanya ada yang sampai gangguan mental atau depresi. Nah, karena ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan tadi itu bisa menyebabkan depresi, kecemasan yang sangat tinggi, kemudian menyebabkan gangguan mental gitu ya. Bisa stres, bisa gila sampai gitu ya. Bahayanya itu sampai sebegitunya. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya ada seseorang seperti itu, jangan dijauhi, jangan dibiarkan, jangan dilihat aja, tapi malah didekati. Didekati, kemudian diajak komunikasi. Mungkin dia melakukan itu tuh karena sebab apa gitu ya. Kita jangan
menjauh dari dia, bahkan kita harus mendekat, kita harus mengelus dia, harus menggenggam tangannya, harus diajak komunikasi, gitu ya. Kira-kira yang menyebabkan dia itu seperti itu apa gitu. Biar kita itu bisa membantu anak itu bisa keluar dari zona narkoba. Mungkin kalau misalnya sudah kecanduan ya kita konsultasikan kepada keluarga, orang tua bahwa teman kita ini kok seperti ini. Dia itu mengkonsumsi narkoba. Kemudian langkah selanjutnya biar dibawa ke dokter, ke psikiater untuk dilakukan rehabilitasi tentang obat-obatan atau rehabilitasi di dalam apa untuk yang menangani narkoba itu ya. Ini ada 10 bahaya narkoba bagi kesehatan ya. Rusak sel otak, menakutkan banget ya. Aku sebelum aku membacakan tentang isi dari bahaya narkoba, sebelum aku mengulitinya, aku kasih tahu ya poin-poinnya yang bisa membahayakan narkoba. Akibat dari mengkonsumsi narkoba ini adalah ini ya. Satu itu narkotika. Narkotika itu adalah obat yang sangat terlarang yang dikonsumsi manusia. Itu bisa menyebabkan beberapa efek ya. Misalnya menurunkan tingkat kesadaran. Jadi menurunkan tingkat kesadaran jadi biar pet gitu ya. Jadi dia itu kayak oleng gitu ya. Jadi mau jalan ke sana itu belok ke sini, jalan ke sini, belok ke sini. Nah, kemudian kematian, bahkan bisa menyebabkan kematian ya. Karena dia terlalu banyak mengkonsumsi obat terlarang itu bisa menyebabkan kematian. Kok bisa begitu? Nah, karena dengan mengkonsumsi itu kan tadi ya, kesadaran mulai menurun, kesehatan mulai menurun. Akhirnya ada sakit-sakitan atau mungkin badan kurus, tiap hari kurus, staminanya kurang dan sebagainya. Nah, bisa menimbulkan sakit yang dari organ dalam ini dan bisa menyebabkan kematian. Kemudian gangguan kualitas hidup. Kalau mengkonsumsi narkoba itu kualitas hidupnya itu kurang. Jadi kurang kreatif, kurang berkualitas, rasanya ngelokro gitu ya. Ngelokro, lemes, tak berdaya, tidak ada inisiatif, tidak ada pemikiran yang positif. Adanya dia itu happy, senang, tapi senangnya itu dalam tanda petik ya. Dia itu senang bermalas-malesan karena tidak ada kegiatan gitu ya. Dan dia tidak punya semangat hidup. Dia maunya seperti itu, dia tidak mau kok masa depannya itu nanti gimana. Dia itu tidak berpikir sampai di situ. Jadi apa yang ada sekarang ya sekarang ini gitu ya. Dia itu nggak peduli sama lingkungan sosial, lingkungan di luar gitu ya. Dia taunya aku ya aku, orang lain mah apa gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian meningkatkan resiko atau resiko penyakit ya. Bermacam-macam resikonya ya, bisa penyakit ginjal, terutama penyakit hati tadi ya. Kalau hatinya sudah sakit, biasanya akan mempengaruhi organ yang lain gitu ya, seperti liver, terus matanya kuning, terus kemudian sarafnya mulai kendor, sarafnya mulai oleng. Nah, kalau sarafnya oleng itu malah nanti akan mempengaruhi mental, mempengaruhi psikisnya juga, mempengaruhi fisik dan psikisnya juga. Dan itu akan sangat-sangat membahayakan. Nah, kasihan ya kalau sampai seperti itu. Kita kan tidak ingin generasi penerus bangsa, anak kita, teman kita, saudara kita mengalami hal seperti itu.
rasanya kan hati ini jadi sedih, jadi nelongso, jadi ikut prihatin gitu ya. Nah, seperti tadi ya, kalau kita melihat orang seperti itu, hendaknya segera kita laporkan ke kantor polisi atau orang-orang terdekat biar cepat mendapatkan penanganan gitu ya. Kemudian dehidrasi. Nah, bahayanya itu bisa dehidrasi. Kalau sudah dehidrasi berarti kan kekurangan cairan gitu ya. Kekurangan cairan. Eee, Misalnya kita aja yang misalnya yang sehat, tidak ada gangguan narkoba atau apapun, itu kalau kurang cairan itu rasanya gimana? Rasanya kan badan jadi capek, jadi cepet lemes, jadi nggak enak gitu ya. Jadi kayak kekurangan cairan gitu ya. Jadi ngelongkrot, lemes, tak berdaya, mau mikir yang lebih tinggi, yang lebih serius lagi, rasanya itu berat banget ya. Pengennya minum terus ya. Kalau sudah seperti itu badannya kan biasanya berkeringat ya, badannya berkeringat, terus rasanya haus, terus terus cemas tadi, terus apa ya, pengennya marah gitu, pengennya marah, haus, terus ngentekne banyu segalon itu loh, masih lemes gitu ya, masih, gitu kan, masih gak enak gitu badannya ya. Kemudian halusinasi. Nah, berhayal, berhalusinasi. Kalau seolah-olah itu dia itu sudah di awang-awang. Dia tuh merasa hidupnya sudah indah. Nah, itu namanya berhalusinasi. Karena tidak dalam kenyataan namanya halusinasi. Dia itu berhayal seolah-olah tuh dia sudah mempunyai segalanya. Dia sudah memiliki sesuatu yang terindah, yang indah yang dibayang-bayangkan. Nah, itu namanya halusinasi ya, tanpa harus dia aktivitas berusaha, dia itu sudah merasa nyaman gitu ya. Padahal padahal kita ya kalau tidak, ibaratnya kalau kita itu kalau tidak bekerja ya tidak makan gitu ya. Itu seperti itu. Itu kan kenyataannya seperti itu. Kalau kita tidak kerja kan tidak bisa makan, tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, tidak bisa menyekolahkan anak. Padahal itu realita kehidupan yang harus dijalani setiap manusia. Jadi ibaratnya itu jangan makan dulu. Kalau aku ya, aku tidak akan makan dulu sebelum aku bekerja. Jadi kalau ibaratnya bekerja dulu baru baru bisa makan. Kalau aku seperti itu. Contohnya kalau misalnya kita ke sawah atau melakukan kegiatan apapun ya. Kan kalau misalnya bekerja, kita kan bekerja dulu, keterampilannya itu apa, kemahirannya itu apa. Kemudian setelah itu kan kita menjalani pekerjaan itu. Kemudian baru selesai kita dikasih gaji, dikasih makan dan sebagainya. Kan tidak makan dulu baru bekerja, tapi sebaiknya bekerja dulu kemudian baru makan. Itu ada kepuasan tersendiri di hati kita, ya. Kalau aku puas, kalau aku sudah bekerja, kemudian menghasilkan sesuatu karya, suatu keringat, kemudian imbalannya aku dikasih makan, dikasih sesuatu, gajian dan sebagainya, itu ada kepuasan batin tersendiri. Jadi rasanya itu hidup kita itu bermanfaat gitu ya. Lanjutnya, bahayanya yaitu kecanduan ya. Kalau misalnya kita mengkonsumsi narkoba itu tidak berhenti sampai di situ, tapi terus berkesinambungan, terus berkelanjutan, ingin dan ingin ya. Jadi nggak mau berhenti. Kalau berhenti itu biasanya efeknya itu badan itu gemetaran, berkeringat, kayak dingin gitu. Terus kayak marah-marah, pengen nonjokin orang dan sebagainya ya.
Biasanya kecanduan. Kalau misalnya kecanduan berarti kan ingin lagi dan lagi dan lagi. Lah misalnya sudah ndak mengkonsumsi lagi, itu rasanya kan nggak enak kan, badan kayak orang bingung, orang gimana gitu ya. Bingung, pikiran muter-muter dan sebagainya. Nah, mengkonsumsi lagi itu bisa tenang lagi. Kemudian efek dari obatnya itu habis. Itu bingung lagi, mengkonsumsi lagi. Terus habis lagi, bingung lagi, mengkonsumsi lagi. Loh, kalau misalnya seperti itu, bukankah kalau apa beli narkotika itu kan membutuhkan uang yang banyak. Kalau terus berkelanjutan, dia itu efeknya itu bisa materi dan imateri yang akan habis, ya. Bahkan bisa menimbulkan apa ya? Kayak itu ya, kejahatan ya, bisa mencuri, bisa merampok. Biasanya kalau anak-anak sudah mengalami seperti itu bahayanya itu bukan hanya di kesehatan tapi di materi juga, di imateri dan materi juga itu bisa dirugikan ya. Misalnya kalau mau beli obat terlarang itu kan butuh uang. Nah, kalau sudah habis itu kan mesti dia itu punya halusinasi, punya imajinasi, dia tuh akan mencuri ya, akan mencuri misalnya perhiasan orang tua, terus ada gabah itu dibawa keluar dijual, kemudian ada beras dijual, kemudian adanya apa di situ itu dijual demi membeli obat-obatan terlarang. Nah, itu bahayanya seperti itu. Bahkan dia bisa merampok, itu dalam ranah besar ya. Ya. Bahayanya seperti itu. Kalau kecanduan, ya. Maka dari itu kita harus menghindari orang-orang yang terkena narkoba agar kita tidak tertular, agar kita tidak terjangkit, tapi kita juga harus merangkul gitu. Jadi kita harus bisa membentengi hati kita dulu agar kita tidak ketularan, agar kita tidak ikut-ikut masuk terjerat dalam virus narkoba, dalam arus narkoba. Jadi kita harus punya iman kuat. Tanamkan pada diri kita, aku tidak akan mengkonsumsi makanan atau obat-obatan yang terlarang yang akan merusak tubuh aku. Tapi kalau ada temanku yang melakukan atau yang diketahui dia memakai narkoba, kita dekati, kita rangkul, kita cari solusi terbaik. Nah, karena kalau sudah konsumsi narkoba ini, efeknya itu kan akan lebih bahaya lagi. Jadi tidak hanya bisa dibimbing saja, tidak bisa diomongin saja, oh kamu jangan memakai ini, jangan memakai itu. Karena itu sudah masuk di bukan hanya di psikisnya, tapi di fisiknya juga ya. Jadi kalau psikisnya itu ya kita bimbing, kita arahkan. Kemudian fisiknya ya kita antar ke dokter untuk rehabilitasi dan sebagainya. Kita harus ada rantaian misalnya kita kemana gitu, ke sini. Jadi ini kayak misalnya kita komunikasi dengan orang tuanya, ini sebaiknya anaknya dibawa ke sini, atau mungkin kita konsultasi dengan orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang berkompeten dalam bidang hal narkoba. Nah, itu akan membantu dia untuk bisa menghentikan minum obat-obatan terlarang itu. Kemudian meningkatkan toleransi obat. Jadi di sini kalau orang kecanduan narkoba itu dia akan terus-menerus pengen mendapatkan obat itu ya. Jadi terus dia berusaha mencari di mana obat itu demi menenangkan hatinya. Nah, kemudian
bahayanya yaitu merusak kehidupan sosial. Jadi hubungan dengan teman itu akan menjadi kacau, menjadi rusak karena dia itu sering sendiri, sering melamun, sering tidak berkomunikasi dengan orang sekitar dan sebagainya. Kemudian hubungannya dengan orang tua itu menjadi jauh juga. Biasanya itu dia akrab dengan orang tua, menyapa, kemudian aktivitas bersama dengan orang tua, misalnya kalau sore itu sering ngobrol dan sebagainya, itu tidak, itu berada di kamar aja, dia menyendiri aja, dia itu nggak mau orang lain itu mendekat, ya karena mungkin rasa ketakutan, rasa kecemasan, mungkin rasa kenyamanannya, kalau bisa hidup sendiri dan sebagainya, dia tidak membutuhkan orang lain, karena dia hanya tergantung pada obat-obatan terlarang itu. Bahayanya seperti itu, dia tidak akan berpikir positif, hidup bersama teman-teman sebayanya. Dia tidak memikirkan masa depan, dia tidak mau sekolah, dia serasa sudah putus asa, tidak mau kegiatan apa-apa itu sudah tidak dipikirkan lagi. Nah, bahayanya bisa seperti itu. Coba kalau kita mempunyai teman atau saudara seperti itu, rasanya gimana? Kita kan nggak mau kan ya seperti itu. Mudah-mudahan di keluarga kita semua tidak ada yang terpengaruh dengan obat-obatan terlarang itu. Makanya kita harus mengawasi anak didik kita, mengawasi anak-anak kita itu meskipun tidak kita awasi dibuntuti di belakangnya, tapi dari jauh itu kita pantau, kita kontrol. Kira-kira kalau keluar itu kemana ya keluarnya? Misalnya ke kafe atau kemana, siapa ya temannya? Tidak ada larangan pergi ke kafe atau kemanapun asalkan dia tidak mengkonsumsi barang-barang terlarang itu ya. Kita awasi siapa temannya. Nah, kalau dari jauh kita sudah awasi dan teman-temannya itu semua baik, positif, kita baru boleh merasa lega. Tapi kalau misalnya kita awasi terus kita ketahui ada salah satu temannya itu yang membahayakan, yang biasa mengkonsumsi narkoba, maka itu harus dicurigai dan diwaspadai. Kemudian kita kasih bimbingan ke anak kita, terus dipantau gitu sampai anak kita itu tidak bergaul sama anak itu ya. Makanya yo digandoli yo diculni gitu, istilahnya bahasa Jawanya kayak gitu. Jadi anak itu jangan terlalu dikekang ya, kamu jangan ini, kamu jangan itu, kamu akan ini, jangan itu. Nanti efeknya itu anak akan jadi terbebani, mentalnya akan merasa dikekang, ditekan, kemudian pas waktu di luar akan dibrolkan gitu ya. Misalnya merokok, di rumah nggak berani merokok ya, nggak berani karena takut orang tua, apalagi orang tua perempuan seperti aku ya, cerewet gitu ya. Tapi cerewetnya tanda petik. Kalau kalau perempuan cerewet itu kan demi kebaikan anaknya, demi kebaikan keluarga ya. Tapi kalau diem itu hati-hati juga. Jadi ibu-ibu sebaiknya jangan diem ya, biar semua kondisi keluarganya ini lebih baik lagi. Kalau diem, anaknya salah diem, anaknya salah itu didiemkan, paling cuma hei jangan gitu, hei jangan gitu, itu tidak akan ngefek, paling ya iya bu, iya gitu aja kan, tapi di luar tetap dilakukan, di rumah nggak berani ngerokok, di luar berani ngerokok, nah seperti itu. Kemudian merusak sel-sel otak. Kalau sel-sel otak itu sudah mulai rusak, maka akan rusak pula mental dan psikis atau fisik kita. Jadi kalau misalnya sel-sel otak sudah rusak, akan hancur segalanya. Karena sarafnya ini bisa putus gitu. Biasanya misalnya di rehabilitasi kan berarti kan belum parah, tapi kalau sudah rusak, nah itu akan sangat sulit diperbaiki. Bahkan dokter itu kan tidak bisa menyembuhkan atau menyambung sel-sel saraf otak kita kalau sudah terkena seperti itu. Nah, kalau seperti itu akhirnya ya alamat
menjadi gila gitu, menjadi gila, tertawa-tawa sendiri, ngomong-ngomong sendiri, bahkan diem aja. Dia itu pandangan kosong dan sebagainya. Ya, itu akan sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Itu akan merugikan diri kita sendiri ya, akan merugi. Manusia yang merugi tidak bisa menikmati hidup, tidak akan mengerti rasanya nasi pecel itu enaknya gimana. Dia taunya makan, kalau lapar, minum, makan, minum, tapi dia tidak bisa merasakan kalau nasi pecel itu manisnya, pedesnya, terus asinnya itu gimana, payak gurihnya itu bagaimana, tempe yang lezatnya bagaimana, terus sayur-sayurannya yang membuat tubuh jadi sehat itu bagaimana, itu tidak akan bisa merasakan gitu ya. Karena dia ngengkleng, dia geleleng, dia sudah gila gitu ya. Kalau misalnya orang gila seperti biasanya itu misalnya tidak mengkonsumsi narkoba, itu bisa diobati dengan diobatkan ke dokter saraf, atau mungkin diobatkan di Lawang Malang itu, atau mungkin di Menur. Itu bisa diobati dengan terapi-terapi orang-orang yang mumpuni, dengan sentuhan-sentuhan yang halus, yang dirangkul, diajak komunikasi, itu akan bisa sembuh. Tapi kalau gilanya ini karena saraf otaknya sudah putus akibat obat-obatan terlarang, maka itu akan sangat fatal akibatnya dan sulit untuk disembuhkan ya. Itu bahayanya. Tapi ya jangan gila gitu, maksudnya meskipun gila itu ada obatnya, ya jangan gila gitu ya. Tapi kalau aku gila karena cintamu, gak apa-apa ya diselingi guyon gitu ya, agar tidak serius. Tapi yo memang aku kan yo ngasih informasi ini ya serius ya guyon gitu lah. Tinggal orang menanggapinya gimana gitu ya. Kalau misalnya baik ya diambil, tapi ya kalau dilakukan tuh baik sebenarnya. Kalau aku ngomong memang efeknya sih seperti itu gitu ya. Mungkin sampai di sini dulu, karena hari sudah siang, matahari sudah kelihatan nih mencorong, kelihatan sudah silau, sudah aku akhiri dulu. Tadi aku nggak baca artikel ya. Kita akhiri dulu informasinya. Kalau mungkin ada kata-kataku yang kurang pas, kurang baik, kurang berkenan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Karena aku ini ya banyak kekurangannya. Mungkin bisa ditambahi, bagi orang-orang yang lebih pintar itu bisa ditambahi ya. Terima kasih sebelum dan sesudahnya, mohon maaf atau mohon dimaafkan ya. Intinya seperti itu. Kalau misalnya aku dalam kata-kata itu tidak sengaja itu menyinggung atau mungkin kurang berkenan di hati kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat beraktivitas. Semoga lancar selalu.